Sebagai manusia, kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Itu menjadi rahasia Tuhan. Kita boleh mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, tapi tentu setiap manusia berharap ada perubahan ke arah kebaikan dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Tapi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, hari ini saya akan mengundang dua sosok yang dari mereka saya yakin kita bisa belajar tentang proses kehidupan dari kehidupan yang gelap ke arah kehidupan yang terang. Siapa mereka dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, inilah yang akan menjadi pelajaran penting yang saya harapkan bisa memberikan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Tamu kita yang pertama, namanya adalah Sri Mulyono. Sri Mulyono atau dipanggil Pak Dejabrik. Pak Mulyono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau hadir di acara Ki Candy. Anda datang dari? Solo. Solo. Ya. Asli Solo? Asli Solo. Baik. Sekarang pekerjaannya apa? Saya sekarang guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 24 Gajahan, Surakarta. Oke. Dan juga Ustadz ya? Iya. Baik. Nah, kalau jadi guru ini sudah berapa lama? Guru agama ya? Iya, 10 tahun. 10 tahun sebagai guru Sejak agama? 2013. Oke, Anda belajar agama di mana? Di Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min. Oke, setelah itu? Kuliah juga di Mahat Abu Bakar UMS, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Baik. Jadi ilmu agama Anda memang udah mumpuni lah ya, sehingga jadi guru agama. Tapi ini benar atau tidak nih, saya dengar Anda dulu preman. Itu masa lalu saya itu memang gelap gulita, ya. Oke. Gelap gulita dulu, ya waktu saya muda itu ya keluar masuk penjara. Oh, jadi pernah di penjara? Iya. Berapa kali di penjara? 7 kali. 7 kali di penjara untuk 7 kejahatan yang berbeda-beda? Iya. Awalnya dulu tahun 1985, setelah saya lulus dari Semea Negeri 2 Surakarta, ya lulus dari Semea itu pengennya juga kuliah Bang Andi. Ya. Pengennya kuliah ya teman-teman, ya banyak kan teman saya kuliah di Fakultas Ekonomi, di FKIP yang menjadi guru. Saya juga kuliah Bang Andi. Oh, kuliah di mana? Di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di mana? Bagian terdakwa. Oh, maksudnya bolak-balik dihukum. Masuk penjara. Jadi, Oke, sekarang bisa ketawa ya. Dulu itu pasti pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Nah, tunggu dulu. Penonton pasti agak berat percaya. Mantan preman, 7 kali pernah di penjara, terus sekarang ini jadi guru agama di sekolah dasar. iya. Oke, nanti cerita bagaimana perubahan yang terjadi sehingga dari preman 7 kali masuk penjara bisa jadi guru agama, jadi ustadz ya, yang didengarkan tausiahnya. Tapi sebelum sampai di situ, kita simak dulu tayangan berikut ini. Di tahun 1985, pulau dhisik niku lulus King Semea Negeri 2 Surakarta. Lulus melanjutkan kuliah. Sri Mulyono atau biasa disapa Ustadz Jabrik ini di masa mudanya dikenal sebagai preman berdarah dingin. Kulo nggih kuliah ra kalah karo kanca-kanca. Kulo kuliah ten Fakultas Hukum, Mbak. Tercatat sudah 7 kali keluar masuk penjara, mulai dari kasus kenakalan remaja hingga perampokan bersenjata. Petualangan kriminalnya berhenti saat Sri Mulyono ditangkap polisi pada tahun 1998 silam dan dipenjara selama 4 tahun di Lapas Cipinang, Jakarta. Selama menjadi penghuni lapas, Sri Mulyono mendapat pengalaman baru dengan bermusik. Usai bebas, Sri Mulyono mencoba peruntungan sebagai musisi. Namun kehidupan sebagai musisi membuat dirinya terjerumus narkoba. Sri Mulyono mendapat hidayah setelah mendengar tausiah di Masjid Agung Surakarta mengenai perampok yang bertaubat dan menjadi seorang ulama. Dari kajian itu, muncul keinginan Sri Mulyono untuk meninggalkan dunia hitam.
Sri Mulyono mulai memperdalam ilmu agama dan tahun 2017 ia memutuskan untuk kuliah di usia 46 tahun dan lulus dengan predikat sarjana pendidikan. Dan sekarang Sri Mulyono menjadi guru agama Islam di salah satu SD di kota Solo, Jawa Tengah dan menjadi pendakwah Islam yang cukup disegani. Kalau melihat perubahan yang terjadi dalam hidup Anda itu dengan lihat foto-foto waktu muda, itu orang nggak percaya. Bayangin, gondrong, wah, tampilannya kayak anak-anak punk, main band, sekarang ngajar agama di anak-anak SD. Nanti cerita apa yang terjadi, tapi katanya Anda lahir dari keluarga yang broken home gitu ya, yang nggak rukun ya. Iya, betul. Apa? Bisa cerita sedikit? Waktu itu ya bapak sama ibu tuh ya bercerai. Terus kemudian saya ikut di Solo itu saya ikut Pak D sama Budi. Oke. Itu Orang jadi tua kemana? Ayah ibu kemana? ya ibu kerja di Jakarta sama bapak. Oh. Saya di Solo. Anda berapa bersaudara? 3. Ditinggal sama ayah ibu? Iya. Semua tinggal sama Pak D Bude? Ya yang satu adik saya ada di Jakarta ikut temannya ibu. Oke, jadi bagaimana kehidupan dengan Pak D Bude ini? Pak D Bude orang kaya atau? Ya nggak begitu mampu ya. Oh, oke. Ya, buruh biasa. Jadi secara ekonomi hidupnya dalam kesulitan? Iya. Terus sekolahnya gimana? Ya sekolah lancar ya sampai dengan SEMEA itu. Kalau sekarang kan SMK itu. Iya. Gitu. Cuma mulai SMK itu sudah kenal bergaul. Kemudian banyak mengidolakan ya rocker-rocker itu. Oke. Ya ini masalahnya itu. Jadi pengen bergaya kayak artis tapi nggak ada modal. Oh, jadi itu awal mulanya mulai jadi preman? Iya. Oke, nggak punya uang tapi pengen tampil kayak kayak artis. Siapa idola Anda waktu itu? Waktu itu idola saya Mick Jagger, vokalisnya Rolling Stone. Wih. Tapi tunggu dulu, untuk jadi preman awal mulanya apa kejahatan yang Anda lakukan atau apa kegiatan-kegiatan negatif yang Anda lakukan? Ini baru tamat SMEA ini ya? Iya. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Iya. Oke. Jadi apa yang Anda lakukan? Karena waktu itu pengen punya uang, pengen punya uang banyak, pengen bisa beli pakaian yang bermerek kayak artis-artis, pengen bergaya kayak idola saya itu, tapi orang tua nggak mampu. Maka saya berpikir ya, Bang Andi ya, kebetulan dulu saya waktu sekolah itu ya termasuk ya murid yang pandai, kayak gunakan kepandaian saya untuk berpikir gimana ya caranya supaya bisa punya uang banyak, bisa beli pakaian yang bermerek, tapi nggak usah kerja keras. Terus? Ya akhirnya saya bergaul dengan preman-preman, dan para pencuri. Gitu. Ya tahun 1985 tadi, saya ceritakan tadi, saya lulus dari SEMEA Negeri 2, teman-teman masuk ke UNS, ke UGM, saya masuk di tengah Jalan Slamet Riyadi itu, penjara di Slamet Riyadi. Nah, kenapa di penjara? Apa yang Anda lakukan? Pertama kali ya? Pertama kali saya dihukum dulu selama 2 bulan 20 hari. Gara-gara? Pengalaman. Jadi saya sampai masih ingat perkataan hakimnya waktu itu. Saya ingat sekali. Hakimnya ngomong gini, Saudara Sri Mulyono, dengan ini kami menyatakan bersalah melanggar pasal 363 KUHP Yongto sekian, maka dengan ini Saudara Sri Mulyono kami jatuhin hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari, potong masa tahanan. Tok, masuk penjara 2 bulan 20 hari. Gara-gara? Nyolong sepeda ontel. Iya, kenapa nyolong sepeda ontel hari itu? Mau beli baju bermerek tadi, iya. Nggak punya uang. Ya duitnya habis buat... Jadi baru pertama kali melakukan kejahatan ketangkap gitu? Iya, ketangkap. Masuk penjara. Itu penjara yang pertama? Iya, pertama. Oke. Anda tadi kan menyebut di video Slamet Gundul. Padahal Slamet Gundul kan selama ini dikenal sebagai penjahat legendaris ya, yang pernah meloloskan diri dari penjara. Iya. Apa hubungannya Anda dengan Slamet Gundul? Ya dulu setelah saya itu masuk penjara di Solo,
masuk penjara sekali, harusnya tobat, tapi enggak. Terus saya malah berpikir lagi, ini kalau nyolong sepeda ontel ini duitnya dikit. Ini saya harus meningkatkan karir saya nih. Wih, karir. Iya. Ini jangan ditiru ya penontonnya. Meningkatkan karirnya dari Pikir sepeda. nyolong apa nih? Oh, nyolong sepeda motor. Ganti colong sepeda motor. Caranya gampang, di dalam itu banyak yang Ngajarin. ahli ya, tanya-tanya, akhirnya keluar bukannya tobat tapi malah semakin kumat, malah Stop meningkat. sampai di situ dulu ya. Anda pernah kenal Slamet Gundul? Iya, Kenal pribadi begini? iya, Anda ikut kelompoknya atau tidak? ikut. Ikut. Iya. Nah, ini nanti cerita ya. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. 7 kali saya di penjara tuh. Di Solo itu 3 kali, di Sragen, LP Sragen sekali, kemudian di Jakarta 2 kali. Tunggu. Jadi yang pertama nyuri sepeda ketangkep, kedua nyuri motor ketangkep. Nah, Pak Ustadz, sekarang cerita peningkatan karir tadi ya, tanda kutip ya. Jadi dari nyolong sepeda, kemudian Anda berpikir, wah sepeda hasilnya kecil. Nyuri motor, karena udah belajar dari teman-teman tahanan bagaimana cara mencuri motor, begitu ya? Nah, apa yang terjadi kemudian? Tangkap lagi. Oh, ketangkep lagi? Jadi dulu 7 kali saya di penjara tuh. Di Solo itu 3 kali, di Sragen, LP Sragen sekali, di Jogja. Waktu itu di Jogja saya pas bareng dengan Pak Permadi dulu, yang paranormal itu, yang pas masuk itu. Permadi Jogja Esa. sekali ya. Kemudian di Jakarta 2 kali. Tunggu. Jadi yang pertama nyuri sepeda ketangkep, kedua nyuri motor ketangkep. Kena berapa tahun ini? 4 bulan waktu itu. 4 bulan. Oh, ada peningkatan lah ya. Dari 2 bulan kena 4 bulan. Yang ketiga ini apa? Ya masih akhirnya ya curanmor tuh. Oke, jadi spesialis pencurian motor ya. Nah, keempatnya? Nah, setelah itu saya kerja di Jakarta. Oh, ini sekarang ke Ya, Jakarta. kerja di Jakarta. Dicarikan kerja sama ibu. Kerja di kantor. Ya. Karena saya dulu kan lulusan SEMEA udah lumayan lah, administrasi itu, akuntansi udah bisa. Nah ini waktu itu Slamet Gundul kan kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu itu. Iya. Ya, lari itu terus waktu itu ke tempat saya. Ke tempat Anda di mana? Ya di daerah Menteng Dalam itu tempat saya kerja. Oke. Kenapa dia lari ke sana? Karena yang satunya Slamet Gundul itu yang namanya Jarot itu, Walidi itu kan tetangga saya. Jadi saya kenalnya Slamet Gundul itu dari Walidi tadi, dari Jarot tadi. Terus? Ya, datang ke tempat saya tapi nggak tahu kalau dia buronan, tapi akhirnya tahu besoknya di pos kota itu keluar, wah ini ternyata buronan semua, tapi ya sudahlah, akhirnya ya saya ikut mereka itu. Kenapa mau ikut peningkatan karir? Peningkatan karir tadi. Gitu. Tapi kan udah kerja hari itu, kenapa masih terpikirkan untuk mau berbuat jahat lagi? Nah itulah entah kenapa ya, saya dulu padahal ya sudah kerja, tapi kok wah kurang nih. Ini padahal kalau sekali ngerampok kan waktu itu lumayan, dapat bisa jutaan itu. Oke. Nah, waktu Anda ikut kelompok Slamet Gundul, pernah merampok nggak? Iya pernah. Anda merampok di mana? Waktu itu di daerah mana ya, Jakarta Utara itu. Pokoknya waktu itu ada 4 kasus yang total kerugiannya itu 64 juta waktu itu. Anda bersama geng Anda gitu, ngerampok? Iya. Ini ngerampok rumah atau bank? Nasabah bank. Nasabah bank, dirampok. Iya. Terus ini kan Anda masih berapa? Udah 4 kali masuk penjara. Masuk penjara berikutnya karena apa? Ya itu terakhir itu ya sama Slamet Gundul itu. Apa yang terjadi? Ya saya dihukum 4 tahun di LP Cipinang, masuk LP Cipinang. Gara-gara? Ya itu perampokan bersenjata itu. Oh, di Jakarta Utara itu? Ya di Jakarta Selatan tapi kasusnya. Oh, oke. Yang di sidang. Oke. 4 tahun, jadi setahun 88 sampai setahun 92. Itu yang keberapa masuk penjaranya? Penjara yang keberapa dia, ke-6 itu. Oke. Terus masuk penjara yang terakhir gara-gara apa? Ceritanya panjang Bang Adi. Jadi setelah dari Cipinang itu saya sempat tobat. Saya berhenti jadi
penjahat lah. Waktu itu kebetulan di LP Cipinang datang Pak Rinto Harhab, waktu itu artis nyumbang alat-alat musik gitu. Oke. Di dalam itu latihan musik gitu. Itu yang latih waktu itu Pak Kolonel Abdul Latif waktu itu, yang seksi kesenian itu. Keluar dari LP Cipinang karena sudah bisa dikit-dikit main musik, keluar ke Solo. Akhirnya saya membentuk kelompok musik. Grup band apa namanya? Solo Radu waktu itu. Apa itu artinya? Ya ada waktu itu kan kita bawakan lagu-lagunya Mr. Big gitu. Ada kan Colorado Bulldog gitu. Jadi diplesetkan jadi Solo Radu gitu. Kita bawakan lagu-lagunya Guns N' Roses. Jadi dengan penampilan tadi itu ya? Iya, kayak Axl Rose. Oke. Jadi berapa lama jadi musisi ini? Ya dari tahun setelah keluar di Cipinang itu tahun 92 sampai dengan tahun 96 kalau nggak salah. Iya, 96. Nah, dengar-dengar di sini Anda terjerat narkoba ya. Padahal udah sadar ini nggak jadi penjahat lagi nih. Nah, itulah. Gimana ya, saya pikir di dunia entertainment itu udah aman, nggak dicari polisi. Ibu saya juga seneng waktu itu, ngelihat anaknya udah nggak jadi penjahat lagi. Ya, tapi ternyata memang kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat iman, itu jadinya seperti itu. Akhirnya di dunia seperti itu kan banyak ada yang nawari saya narkoba itu. Ini kalau buat nyanyi nanti daya tahan. Oh ya, suaranya bisa tinggi bener ketika nyanyi kayak tambah pede ya akhirnya 2 tahun Bang Andi saya jadi pecandu narkoba itu. Nah itu ketika tadinya sudah berhenti melakukan kejahatan karena butuh uang buat beli narkoba, akhirnya saya ya menggunakan keahlian lama lagi itu. Keahlian lama. Oke, ngapain itu? Ya nyuri motor lagi, yang gampang lagi. Itu, yang gampang. Ketangkap terakhir. Oh ini yang masuk penjara ke-7 kalinya? Iya terakhir itu. Bagaimana menyelesaikan kecanduan? Kan banyak orang nggak bisa keluar dari narkoba. Anda kan 2 tahun terjerat narkoba. Nah itu keluarnya bagaimana? Itu bisa lepas dari narkoba? Ceritanya begini Bang Adi. Jadi saking saya seringnya itu pakai narkoba, saya dulu sampai terkena paranoid. Jadi saya merasa ketakutan. Setiap keluar rumah seperti kayak diikuti polisi, kayak mau ditangkap polisi, kayak mau ada yang ngeroyok saya, balas dendam sama saya. Saya jadi ketakutan waktu itu. Di rumah ketakutan, di jalan ketakutan. Nah pada suatu hari saya ada seorang teman datang ke rumah saya pagi-pagi. Ngetok pintu saya, pakai salam lagi, Assalamualaikum. Itu. Wah siapa ini gitu. Kok pakai salam? Ternyata teman saya pagi-pagi udah bawa sabu-sabu tuh ke rumah. Astaga. Udah ngajak pesta. Akhirnya pas sudah fly itu saya curhat sama teman saya ini. Saya kok, kalau keluar rumah kok diikuti polisi, kayak mau dikeroyok orang. Teman saya ini ya jawabnya sambil fly, jawabnya begini, itu pasti niatmu jelek gitu. Sambil fly ini? Iya, wah itu niatmu ya, bahasa Jawa itu. Wih niatmu elek, wih mafrik. Itu yang kata-kata padahal itu kata-kata dari teman saya yang nggak sengaja mungkin, tapi masuk ke dalam pikiran saya, niat jelek. Malam itu saya pikir, ternyata bener. Jadi ternyata selama ini apa yang selalu menjadi niat saya, perbuatan saya selalu yang jelek-jelek Bang Andi. Dulu tuh setiap istilahnya Jawa bilang melek motor ya. Begitu buka mata. Ya, buka mata keluar rumah tuh udah niatnya mau kalau Jawa bilang tuh mau limo. Iya, apa? Maling, madon, pokoknya sekitar itu. Iya. Madat, main. Saya mikir, cobalah. Aku sekali-kali tak niat yang baik seperti itu. Tapi saya tidak tahu perbuatan baik seperti apa itu saya tidak tahu. Terus? Perasaan saya itu kalau minum-minuman keras ya baik karena happy itu. Tapi hati kecil ini kok kayaknya bukan perbuatan baik itu. Saya mikir itu semalam. Kenapa ya perbuatan baik? Semalam itu dengar adzan subuh itu. Saya teringat. Oh iya, saya ini kan agama saya Islam. KTP saya Islam. Tapi saya tidak pernah sholat. Dan saya yakin sholat itu perbuatan yang baik. Kalau begitu saya tak niat yang baik. Besok saya mau sholat. Malam itu saya punya niat itu. Besok saya mau sholat di Masjid Agung Solo. Ya di dekat Pasar Klewer itu jalan kaki. Jadi jalan kaki. Berapa jauh dari rumah? Kira-kira 3 km dari rumah saya. Jauh juga itu? Iya, saya pokoknya punya niat
besok saya mau sholat di Masjid Agung jalan kaki. Oke, jadi azan itu membuat Anda tergerak hatinya, oh ini perbuatan baik itu ke masjid, Iya. jalan kaki. Jalan kaki. Oke, nanti cerita ya, apapun yang terjadi, orang kan menganggap bahwa Anda ini residivis ya, mantan narapidana. Kemudian apalagi kalau ada yang tahu Anda pernah terjerat narkoba. Musisi yang kayaknya tadi tampilannya liar sekali ya. Nah, tiba-tiba atau kemudian ada orang yang percaya untuk Anda mengajar agama di sekolah. Kok bisa? Nanti cerita ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ketika saya belajar membaca Al-Quran itu, kok ternyata lebih nikmat daripada dulu ketika saya mengonsumsi sabu-sabu. Nah, Pak Mul, kalau dari kenyataan hidup sehari-hari yang kita lihat, orang yang terjerat narkoba itu kan tidak mudah keluar. Nah, kok bisa Anda keluar dari jerat narkoba itu bagaimana ceritanya? Jadi ketika saya merealisasikan niat saya tadi, jalan ke masjid untuk sholat, nah ini Bang Andi, perjalanan dari rumah ke masjid ini terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Biasanya Bang Andi, saya itu kalau keluar rumah dengan niat yang tadi mau limo tadi, selalu seperti diikuti polisi, selalu seperti mau dikeroyok orang. Tapi begitu saya itu niatnya mau sholat, keluar rumah, nggak ada polisi satupun yang ngikuti saya. Artinya ada perasaan yang berbeda sekali. Nah itu, rasa itu takut yang Anda rasakan. Rasa takut saya hilang, rasa cemas saya entah kemana. Ini yang membuat saya senang. Wah ternyata ketika kita meniatkan sesuatu yang baik itu, rasa takut jadi hilang. Sampai di masjid atau sholat duhur itu mulai. Saya juga ikut sholat duhur. Wah rasanya lama nggak sholat itu rasanya tenang. Setelah sholat di Masjid Agung itu ada pengajian Bang Andi. Saya juga sebenarnya tidak pengen mengikuti pengajian, tapi akhirnya saya ikut pengajian. Kenapa? Ustadz itu yang menyampaikan ceramah itu menyampaikan sebuah kisah. Jadi kisah Fudail bin Iyad waktu itu. Tentang apa itu? Dia seorang perampok, penjahat kelas kakap yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Wah. Dalam hati saya, ini ustadznya apa nyindir saya ya? Oke. Jadi Anda gara-gara itu kemudian wah aku dengerin terus gitu. Jadi hari itu saya mendapatkan banyak hal yang menyenangkan. Ya rasa takut hilang ketika jalan ke masjid, ketika sholat itu perasaan jadi tenang, damai. Ketika mendengarkan pengajian itu seperti kayak termotivasi lagi. Menyenangkan sekali hari itu. Kalau gitu besoknya saya ulangi lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Akhirnya di tahun 2000 akhirnya saya putuskan, ternyata hidup seperti ini nyaman. Ternyata hidup seperti ini seneng. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan perbuatan saya yang jelek itu. Termasuk narkoba? Iya semuanya. Nah, jadi setelah Anda berpikir untuk berbuat baik, hidup Anda berubah? Ya tapi tidak segampang itu Bang Andi. Oke, apa yang terjadi? Awalnya itu ya berat. Karena apa? Teman-teman saya yang orang-orang nakal itu udah nggak mau kumpul sama saya. Mereka bilang udah jangan usah kumpul sama Jabrik lagi. Kenapa? Itu obatnya kebablasan, saya bilang gitu. Obatnya kebablasan. Itu overdosis narkoba itu. Kayaknya dibilang gila saya waktu itu. Wah itu kayaknya gejala mau gila itu. Jadi Anda baik berlebihan lah menurut mereka. Iya. Oke. Teman-teman yang jelek itu tidak mau kumpul sama saya pengen kumpul dengan orang-orang yang soleh katanya, mereka curiga sama saya. Oke, karena mereka tahu siapa. Iya, kalau saya ke masjid itu bisi-bisi, hati-hati ini Jabrik sholat di sini, motornya dikunci. Motor kita udah dikunci nggak di depan? Oke, jadi berat. Ini Anda berada di posisi salah ini, meninggalkan sini diledekin, mau gabung sama di sini, dicurigain. Nah, tapi perlu berapa lama sampai orang-orang di masjid itu kemudian percaya? Saya ya akhirnya semacam kayak ada perasaan, wah untuk apa saya menjelaskan sama orang-orang itu. Yang penting saya menjalani hidup seperti ini aja, saya seneng, udah enggak masalah. Kerja apa saja saya waktu itu saya jalani Bang Andi. Apa?
ya kerja di bangunan, jadi kuli bangunan saya jalani. Sepenting kata Ustadz tuh yang beli ceramah, rezeki itu walaupun dikit asal halal berkah seperti itu, tenang gitu. Akhirnya saya kerja, ya apa saya kerja, dagang di Gang 5. Nah perubahan ini terjadi ketika di tahun 2012, ya waktu itu saya di masjid, di kampung saya itu mengadakan pembangunan masjid, saya ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid. Nah, tapi setelah 10 tahun, waktu itu 2010. Wah, ini alhamdulillah berarti orang-orang soleh sudah percaya sama saya gitu. Terus kebagian apa itu? Tugas apa? Fundraising, cari dana. Kok bisa dipercaya? Padahal kan Anda, maaf ya, maling ya, atau mantan maling. Iya. Tapi kok dipercaya cari uang? Nggak ada ketakutan mereka Anda bawa lari uangnya? Enggak. Usia 46 Anda kuliah lagi? Iya. Usia 46? 46 tahun Bang Andi. Jadi teman-teman Anda sesama mahasiswa umurnya berapa aja itu? Ya 23, 25, lulusan SMA, lulusan dari... Mereka nggak lihat Anda aneh gitu, ini Enggak bapak-bapak lihat, ini? Ya, mereka enggak tahu. Nggak dikira dosen gitu? Dikira dosen. Dikira dosen. Datang itu teman-teman nggak nyumi tangan saya itu. Dikirain dosen. Begitu mereka kurang asem kita sama-sama mahasiswa. Mahasiswa juga tuh, wah tadi tak cium tangannya ternyata teman. Jadi nggak malu itu kuliah lagi ya? Hari pertama aja malu tuh. Tua sendiri itu. Lainnya masih muda-muda tapi ya enggak apa, saya seneng itu. Bahkan itu saya 5 tahun kuliah di itu, 1 hari pun belum pernah bolos ya. Kenapa masih mau melanjutkan? Seneng aja Bang. Jadi dulu ketika saya belajar membaca Al-Quran itu kok ternyata kok lebih nikmat daripada dulu ketika saya mengonsumsi sabu-sabu. Ketika saya bisa membaca Al-Quran, tadinya enggak bisa. Begitu saya belajar bisa baca Al-Quran, wah ini kok rasanya kok seperti melebihi waktu on dulu itu. Ini saya enggak tahu artinya. Kalau saya itu baca langsung tahu artinya, saya yakin masih lebih nikmat lagi. Oh, jadi waktu itu belum tahu artinya aja sudah ada perasaan. Iya, udah seperti perasaan itu. seneng. Oke, jadi itu yang mendorong juga untuk belajar agama. Akhirnya saya ketemu Ustadz, ya namanya Ustadz Muslih Rasyid itu yang ngajari saya bahasa Arab ya. Nah, dikit-dikit akhirnya saya kuliah di jurusan bahasa Arab itu. Oke, jadi tamat kuliah umur berapa itu? Umur 51, tahun 2017. Jadi alumni tertua itu ya? Iya. Oke, nah sekarang cerita bagaimana kemudian Anda bisa jadi guru agama. Ceritanya begini Bang Andi, pas waktu kuliah dulu ada reuni semea itu, reuni semea. Saya ikut datang, ada teman tanya sama saya, Pak Mul kerjanya apa Pak Mul? Saya enggak kerja, saya kuliah. Masa enggak kerja? Iya saya kuliah. Kalau gitu ikut ngajar di tempat saya. Saya ditawarin ngajar ngajar waktu itu cuma ngajar Iqra itu. Ngajar Iqra anak-anak pagi jam 9 saya pulang, nanti siangnya kuliah. Sambil kuliah waktu itu Bang Andi. Jadi pas semester 3 waktu itu saya mulai ngajar baca tulis Al-Quran itu. Nah pas saya lulus tahun 2017 itu, guru agamanya di sekolah itu namanya Pak Tarjo diangkat jadi kepala sekolah. Nah, terus bilang begini, daripada kita rekrutmen lagi ya udah Pak Mul saja lah. Itu guru agama iya kayak dimudahkan itu. Oke. Akhirnya jadi guru agama seperti itu. Nah ini kan Anda menikah tadi ya, terus punya anak. Anak-anak tahu nggak bapaknya ini mantan preman? Kapan anak-anak tahu ini? Tahu Bang Andi. Anak saya itu ya gede suka ikut saya ngisi pengajian. Saya kalau ngisi kan model saya ngisi itu sharing hijrah. Oke. Jadi ada tadi PowerPoint tadi saya tampilkan, ada gambarnya, dulu saya seperti ini, bisa seperti ini, gitu. Anak saya tahu. Terus apa komentar anak pertama kali ketika dengar cerita bapaknya? Ya karena mungkin ngelihatnya sekarang ya, jadi nggak ngelihat, kalau ngelihat dulunya juga nggak mau punya bapak kayak saya ya. Oh, ini karena ya, iya karena sekarang ngelihatnya sekarang, jadi ngelihat terlalu kaget. Iya. Anda kan katanya punya komunitas ya? Iya. Komunitas apa namanya? Saya ada komunitas itu namanya Expresso. Kenapa dinamakan Expresso? Ekspreman Solo singkatnya. Walah, tak kira kopi. Tapi Preman Solo.
Ini komunitas untuk tujuannya apa ini? Ya, saya cuma menemani teman-teman yang dulunya seperti saya, ketika pengen hidup jalan benar, saya mengalami dulu tidak punya teman. Jadi cuma ya menemani, ayo saya temani bareng-bareng, kita ganti kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak baik dengan itu. Setiap saya ngisi, teman-teman Expresso itu mereka membagikan kopi gratis, sedekah kopi. Jadi kita ajak berbagi. Jadi anggotanya ini mantan penjahat ini, Iya, narapidana. Iya, kebanyakan mantan ini. Baik, Pak Mulyono, Pak Ustadz, Ya, Bang Andi. Pak Dejafrik. Matur nuwun sangat, terima Sami-sami, kasih ya. sudah berbagi cerita masa lalu ya. Walaupun mengenang masa lalu itu pahit biasanya ya, kalau bisa dilupakan, tapi ini kan pembelajaran buat siapa saja yang mendengar. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, kesadaran bagi mereka yang belum taubat sampai hari ini. Katanya Anda umur 14 tahun ini sudah terlibat dalam dunia kriminal, betul itu? Nah, berikutnya sosok yang juga punya perjalanan yang panjang dari dunia hitam ke hari ini sebagai seorang pendeta. Siapa dia? Leon Ferdinand. Leon, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Sama-sama, Ya, terima kasih sudah di-invite. Hari ini saya ingin tahu cerita kehidupan Anda. Kurang lebih sama, tapi tentu dengan versi yang berbeda ya. Kalau kita lihat, katanya Anda umur 14 tahun ini, sudah terlibat dalam dunia kriminal, betul itu? Di umur 14 tahun itu ada satu kejadian di mana saya disuruh sama senior, abang-abangan bahasanya ya, untuk tusuk satu orang. Astaga. Dan itu kejadian pas saya umur 14. Jadi anak umur 14 sudah tusuk orang ini. Anda berasal dari mana ini? Saya dari aslinya saya Manado, Bang, Manado. Manado, tapi Manado lahir besar di Jakarta. Di Jakarta. Ya, papa Manado, ibu juga Manado juga. Anda juga pernah masuk penjara ya? Penjara? Iya. Sebenarnya ada beberapa kali kasus kejadian saya di masa lalu, tapi bisa di 86 di kapal kecil bahasanya. Kapal kecil itu penjara di Polsek atau Polres. Belum terbang ke kapal besar ke. Oke. 86 itu ya sudahlah cari sendiri istilah itu ya. Jadi Anda pernah terjerumus atau terjerat narkoba juga? Pernah, Bang Andi. Sampai overdosis ya? Pernah overdosis. Oke. Anda pernah bunuh orang nggak? Bunuh orang? Nggak pernah. Oke, tapi sampai tersenyum ini ya. Tapi kabarnya Anda pernah ditusuk oleh anggota satu geng ya, junior ya? Pernah. Sampai nyaris tewas? Bukan nyaris tewas sih, sebetulnya dokter nyatakan sudah tewas sebetulnya. Bahkan dinyatakan sudah meninggal? Sudah mesin jantung itu, yang kalau dia naik turun kan dia masih hidup tuh, Bang. Ini dia sudah flat. Dan itu flat ya. Oh, itu sampai begitu? Iya. Nanti cerita ya apa yang terjadi ya. Karena ada sambungan peristiwa di mana akhirnya dia sempat ditangkap dan Anda dikasih kesempatan untuk balas dendam itu ya. Oke, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Leon Ferdinand, seorang pendeta asal Manado ini tak ada yang menyangka pernah memiliki masa lalu yang kelam. Tindak kejahatan dan narkoba menjadi santapan sehari-harinya. Bahkan, ia pernah dinyatakan meninggal dunia akibat menerima tusukan benda tajam bertubi-tubi. Saat peristiwa mengerikan itu, Leon mendapatkan mukjizat dari Sang Pencipta. Dirinya diberikan kesempatan kedua yang mengubah hidupnya 180 derajat. Sejak kejadian itu,
Leon fokus menjadi pelayan Tuhan dan mendirikan sebuah gereja di Depok, Jawa Barat dan aktif memberikan pelayanan kepada umat Kristiani. Leon secara resmi menjadi seorang pendeta pada tahun 2022. Kini dirinya fokus menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja di Bilangan, Jakarta Selatan. Di sini Leon merangkul mantan narapidana untuk kembali ke jalan Tuhan. Saya memang dulunya sangat badung, keras kepala, auban. Saya masuk nggak cukup sekali. Saya berurusan dengan yang berwajib itu sampai dengan 3 kali. Ketemu dengan Pastor Leon, ini sebenarnya sudah setahun ini saya kenal Pastor Leon. Pernah juga tahu waktu pelayanan di penjara. Pastor Leon punya karakter yang bagus. Saya melihat bahwa dia punya visi. Tidak hanya mantan narapidana, Leon turut merangkul umat Kristiani lainnya. Jemaatnya itu kebanyakan dari mantan-mantan yang dihukum ya, yang dari lapas. Jadi juga jemaat-jemaatnya juga bukan semua dari mantan dari lapas, tapi kami dari ibu-ibu juga yang dari mana-mana ya, seperti saya dari Depok. Khotbah Pastor Leon ini memang benar-benar sangat menginspirasi kami, sangat memotivasi kami, juga sangat mengilhami kami-kami mungkin yang masih belum sangat rohani ya, tapi Pastor Leon dibandingkan yang dulu dengan sekarang lebih rohani. Tak hanya itu saja, Leon juga aktif melayani umat di dalam lapas. Kini hidup Leon sudah bahagia bersama keluarga tercintanya. Lika-liku perjalanan hidupnya ini menjadi landasan Leon untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, Bung Leon, Anda anak seorang artis Ya. atau musisi. Ya. Tapi kemudian di situ disebutkan kesannya ya, Anda lahir dari keluarga broken home. Itu yang memicu mungkin Anda Ya. kemudian terlibat kriminal ketika usia masih remaja. Apa betul itu? Oke, memang nggak bisa dipungkiri Bang Andi bahwa kan saya ini dari tahun 2012 pastor di penjara-penjara. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang itu kami punya data. Kami punya data bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan yang hardcore, perampokan, pembunuhan, itu biasanya mereka punya family issue atau daddy issue. Dan itu data ini nggak bisa dibantah. Dan terutama lagi kemarin Mensos mengeluarkan statement Indonesia ini peringkat ketiga Bang, sebagai negara fatherless terbesar di dunia. Nah, fatherless ini, anak-anak yang tumbuh di keluarga fatherless ini, yang ini akan menjadi bom waktu sebenarnya kalau tidak ditangani secara serius. Anda termasuk yang kehilangan figur ayah? Yes, karena ibu saya seorang pekerja seni, seorang penyanyi. Jadi dia datang ke Jakarta waktu itu merantau cuma baju di badan. Kemudian akhirnya diberikan suara yang bagus oleh Tuhan dan dia berhasil menjadi seorang musisi, seniman, penyanyi di sini. Tapi ada harga yang harus dia bayar bahwa pernikahan dia tidak berhasil dengan baik. Jadi ada satu situasi yang mana ayah saya tidak bisa bersatu dengan ibu saya. Tapi sepintas saya dapat informasi bahwa Anda kan sempat ikut orang tua ya ke Singapura sekolah ya? Atau sekolah di Singapura? Saya sekolah di Singapura sendiri Bang. Sendiri? Umur 13, saya lulus SD, saya langsung dibuang ke Singapura sama ibu saya. Dibuang? Dibuang sebenarnya pengertian maksudnya biar saya belajar hidup. Oke. Biar saya bisa mandiri. Maksudnya sih baik sekali. Baik. Ya. Nah lalu apa yang terjadi di Singapura? Nah di Singapura pada waktu itu
saya ibaratkan diri saya ini Bang, orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kenapa? Karena kami bergaul ketemunya dengan abang-abangan. Orang Indonesia atau orang ada sana? orang Singapurean juga, orang Indonesia juga. Tetapi Singapura itu kan very strict soal narkoba Bang ya, hukuman mati. Tapi pada waktu itu bandar-bandar besar yang ada di Singapura itu orang-orang Indonesia, abang-abangan kita, kawan-kawan kita. Disitulah pada waktu itu tahun 90 sampai 93 masih zaman heroin Bang ya, heroin, ganja, belum ada inek, belum ada ekstasi dan sejenisnya. Jadi Anda terlibat? Ya mulai perkenalannya narkoba justru di negara Singapura, yang itu death penalty sebenarnya. Iya. Kalau ketangkep. Kalau ketangkep death penalty. Berapa lama? Jadi sekolah berantakan ini? Sekolah berantakan Bang. Jadi ada satu kasus kejadian di Singapura, saya harus masuk penjara di sana. Nggak lama sih, cuma hitungan hari aja. Karena kami dijamin oleh abang-abangan kami yang kebetulan dia anggota dari tentara Singapura. Dia yang jamin garansi kami. Ada kejadian waktu itu di suatu tempat, masalah teman sih, masalah teman. Akhirnya ribut, terjadi penikaman di situ. Dan yang lucunya, yang anak yang kami tikam ini untuk nggak mati, bapaknya itu di sana. Salah satu tokoh pemuda atau mafia di sana Bang. Jadi itulah trouble-nya. Jadi mereka sengaja tunggu 3 bulan untuk ngebalas dendam ke kami. Dan untungnya nggak mati sih pada waktu itu. Jadi ya mungkin juga ibu saya dapat kabar dari kayaknya anak lu di Singapura, mending lu pulang ke Indonesia aja. Tidak aman di sana. Seperti itu. Jadi balik ke Indonesia. Tidak bertambah baik. Di balik ke Indonesia, ya tidak bertambah baik juga. Habis dari Indonesia saya dilempar ke Amerika waktu itu. Untuk sekolah. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Terus berapa lama di sana sekolahnya? Sekolah di sana di Amerika harusnya pendidikan itu 5 tahun. Tapi di tahun pertama saya harus pulang Bang. Harus pulang karena waktu itu ibu saya bercerai dengan mantan suaminya dia. Ayah tiri saya sih. Waktu itu. Jadi saya pulang ke Indonesia untuk ya support keluarga lah. Paru-paru jebol, kempes, ini kerendam darah Bang. Jadi untuk bernafas ini nggak bisa. Saya udah nggak bisa nafas dan itu ada suara kecil di telinga saya. Suara itu bilang begini, kalau lu balik lu mati. Ya, kita lanjutkan Bung Leon. Jadi ada hari di mana saya dengar kabar bahwa Anda mengalami koma karena overdosis. Betul sekali. Itu betul. Kapan kejadiannya itu? Itu kejadiannya kalau nggak salah itu tahun 96. Bagaimana ceritanya itu? Jadi tahun 96, 97 kalau nggak salah itu, saya sedang dugem di kawasan klub di Blok MM Club. Dan pada waktu itu dugem dengan ada beberapa kawan-kawan, pokoknya rekan-rekan daripada ibu saya, selebritas pada waktu itu, ada beberapa juga yang waktu itu umurnya jauh di atas saya, pokoknya saya paling muda lah pada waktu itu di situ. Dan karena mungkin saya paling muda, saya masih umur belasan tahun waktu itu, fisik kan nggak kuat Bang Andi ya. Jadi ada banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh saya, anak belasan tahun nggak kuat nahannya, akhirnya saya kolaps di room di diskotik itu. Saya kolaps, langsung dibawa saya ke UGD gawat darurat dan di situ saya koma selama 3 hari. Jadi ibu saya ambil doa puasa 3 hari 3 malam pada waktu itu. Dia berdoa agar Tuhan spare nyawa saya. Dan ternyata doanya dijawab ya. Saya percaya doa seorang ibu tuh powerful banget. Baik. Tapi apakah karena itu setelah siuman Anda kemudian hidupnya berubah atau? Sesudah siuman itu ada kejadian mujizat. Karena seharusnya dokter bilang kalau saya siuman, jadi pembuluh darah saya pecah Bang Andi. Pembuluh darah saya pecah, kalau saya siuman, saya
nggak bisa berfungsi normal. Oke. Tapi ada satu kejadian pas saya koma itu, ibu saya bargain dengan Tuhan, deal dengan Tuhan. Apa itu? Jadi ada 2 bargain nih dalam kisah hidup saya. Pertama, dealnya ibu saya dijawab Tuhan. Kemudian deal saya sendiri dengan Tuhan ketika 2012 yang saya ditusuk. Itu juga dijawab Tuhan. Nah, bargain ibu saya dengan Tuhan ketika dia ambil puasa 3 hari 3 malam. Dia bilang begini, Tuhan, kalau anak ini dia nanti di kemudian hari akan menjadi penjahat, hanya jadi orang yang nggak berguna bagi keluarga, dia hanya jadi penjahat yang menyakiti hati Tuhan, lebih baik Tuhan ambil sekarang nyawanya, saya udah rela. Tapi kalau Tuhan yang tahu di masa depan akan seperti apa, Tuhan yang tahu nanti kalau anak ini akan menjadi alatnya Tuhan, dipakai Tuhan, saya kasih anak saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan dia dan kembalikan dia dari komanya. Ternyata di hari ketiga, Treng. itu Itu jawabannya ya. Iya, dan akhirnya ibu saya bilang, saya udah serahin, mama udah serahin kamu ke Tuhan. Jadi gimana acaranya ini? Yaudah kamu masuk sekolah Alkitab, masuklah sekolah Alkitab. Tahun 98 saya lulus 99 Bang Andi. Di usia berapa itu? Usia berapa ya? 20 ya, 20 atau 21 ya, kurang lebih ya. 20 ya. Nah, sekarang flashback ke belakang sedikit lagi ya. Ada cerita juga Anda merasa sebenarnya hidup Anda ini tidak diinginkan. Karena dalam kandungan dulu berkali-kali hendak digugurkan. Iya. Itu betul? Betul. Karena ya saya juga tidak bisa salahkan ibu saya. Karena mungkin pada waktu dia hamil saya di usia yang demikian muda, di usia 16 tahun. Belum siap, belum ready. Dan dia coba gugurkan saya dari kandungan. Jadi kayaknya dari dalam perut nih maut tipis-tipis. Bung Leon, sebelum masuk dalam perjalanan hidup Anda saat ini di mana ada pelayanan tadi ya, kalau kita dengarkan Anda kemudian merintis satu gereja di Depok, ada pelayanan di beberapa tempat, di penjara dan seterusnya. Tapi ada momen yang penting dalam hidup Anda ketika Anda ditusuk oleh anggota geng yang junior ini tadi. Iya. Jadi persisnya apa yang terjadi? Sampai kenapa dia tusuk Anda? Oke. Motifnya apa? Oke. Jadi ada kejadian Bang Andi di 2012. 2012, tahun 2012 di malam tahun baru itu. Di mana saya ditikam, dicolong dari belakang. Dan kejadian itu membuat ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Dan momen itu jadi salah satu momen yang cukup penting buat saya. Sehingga saya bertanya-tanya, akhirnya saya kan survive tuh. Saya survive, udah dokter nyatakan udah game over, tapi ternyata kok itu lagi. Tapi tunggu dulu, motifnya apa ini ya? Motifnya? Oke, jadi motifnya ini yang makan saya ini junior orang dekat saya sendiri. Kan memang Bang Andi yang bisa makan kita bukan orang lain, selalu orang-orang terdekat kita. Jadi kenapa dia lakukan itu? Oke, kenapa dia lakukan itu? Jadi ada satu kejadian beberapa bulan sebelum kejadian dia tikam saya. Jadi kami pernah comot dia di salah satu daerah di Kampung Ambon. Kami comot dia, kami interogasi dia karena kami dapat info dia ini cepu polisi, informan polisi. Oke. Sudah kami interogasi, udah lumayan. Ya pasti dikerjain lah ya. Sesudah di detik-detik terakhir, adik-adikan saya udah taruh celurit di leher dia mau diselesaikan. Saya bilang, jangan. Saya nggak tega di detik-detik terakhir. Saya bilang, jangan apa-apain dia, jangan bunuh dia. Karena pertama dia sama-sama menado juga. Saya bilang jangan pakai tangan kita. Kalau emang dia mau mati, biarin aja. Nah di situ saya berantem kecil tuh Bang Andi di TKP dengan teman-teman ini yang mau menghabisi dia. Dengan adik-adik saya ini. Iya. Nah, adik-adik mereka saya tidak setuju. Mereka bilang, Bang, kalau lu lepasin dia ini ular. Dia nanti akan makan lu. Oke. Saya bilang nggak mesti lepasin. Dan ya
Akhirnya Ternyata dengan berat kemudian hati benar. mereka lepasin, dan sekarang lagi ada di dalam penjara semua nih adik-adikan saya. Dan ternyata kejadian, omongan dia betul. Adik-adikan saya bilang, jadi pas saya siuman dari kematian, saya buka mata nih ada mereka nih di samping saya. Mereka datang di situ, terus mereka bawa apa itu selang panjang di balik jaket, kan ada sabu tuh. Nih lu tarik dulu nih biar nggak sakit. Terus mereka bilang, bener kan gue bilang bang, lu dimakan kan? Gitu. Karena ada kejadian itu. Jadi dia balas dendam ini ya? Iya, dia nggak terima ya, dia nggak terima. Nah, saya pernah dengar ada satu momen di mana ketika ditusuk itu di area mana itu? Jadi kejadiannya itu di daerah Tebet sebetulnya, Tebet. Tidak banyak orang di situ? Kejadian jam 2 malam. Jadi waktu ditusuk Anda pas saya lagi? ditikam, jadi sebenarnya saya ketemu dia ini di satu acara keluarga, komunitas orang-orang Manado lah. Saya ngelihat dia di acara itu, saya spontan, saya pegang tangan dia, saya tarik keluar, mau ngobrol 4 mata, gitu loh. Ternyata saya nggak sadar, ternyata mereka sudah siap, dia juga sudah siap. Dan yang lucunya pada malam itu, saya nggak bawa perlindungan, saya biasa kalau keluar kan selalu bawa pisau atau senjata. Saya nggak bawa waktu itu, apes lah. Dan di situ ya ternyata saya dicolong di situ dari belakang, ditikam dari belakang. Oke. Nah, peristiwa ini agak dramatis karena Anda kan langsung mau ke rumah sakit cari taksi, tapi di satu sisi mau balas dendam juga sama dia. Itu bagaimana situasinya? Jadi ini ada suatu kejadian yang nggak masuk akal sih, Bang Andi. Saya anggap ini mujizat Tuhan. Jadi ketika 1 tusukan, 2 tusukan, dan tusukan itu masuk ke badan apa saya, terus dia yang nikam saya ini bilang udah lepasin dia karena dia udah pasti akan mati. Nah, seharusnya pada waktu itu secara akal sehat saya jatuh kan bang, karena ini darah udah keluar, udah kayak air mancur. Tapi pada waktu itu saya bisa berjalan, jadi saya jalan tuh kurang lebih 500 meter, saya ambil jalan muter. Itu kayak saya jalan itu kayak ada yang pegang tangan saya. Tapi saya nggak tahu siapa yang pegang. Jadi kayak ada yang tenteng nih. Tapi mata kan udah gelap ya, udah apa kabur. Saya ambil jalan belakang. Karena kalau saya lewat jalan depan, saya takut ketemu mereka ini. Mereka lihat saya belum mati, saya dihabisin di situ. Dan saya cuma mohon sama Tuhan jangan sampai saya jatuh waktu itu. Karena kalau saya jatuh, pasti darah habis di tempat karena nggak ada orang. Dan saya jalan kurang lebih 500 meter, saya berhentiin taksi di jalan, Bang Andi. Dan itu baju sudah mandi gitu. Nah, kalau lihat darah, supir taksi tetap mau berhenti. Ini yang lucu, yang uniknya. Saya mau tanya sama Bang Andi, kalau misal Bang Andi supir bawa mobil diberhentikan jam 2 subuh dengan orang berlumuran darah, Bang Andi berhenti? Lari lah. Lari. Takut. Itu dia berhenti. Dia berhenti, dia kan buka kaca ya Bang. Iya. Dia buka kaca, pasti dia nengok ke saya. Iya. Dia nanya, Bang mau kemana? Saya bilang, tolong bawa saya ke sini. Masuk. Saya juga kaget, kok dia izinkan saya masuk ke dalam, seperti nggak ada apa-apa. Ke dalam mobil. Dan dalam perjalanan saya bilang, Bang, tolong bawa saya ke satu tempat ini, ke satu daerah. Saya rencana ke tempat itu mau pinjem barang sih, mau ambil parang, mau balik lagi. Cuma di dalam perjalanan itu, karena paru-paru saya jebol, jadi paru-paru jebol, kempes, ini kerendam darah Bang. Jadi untuk bernafas ini nggak bisa. Saya udah nggak bisa nafas, dan itu ada suara kecil di telinga saya. Suara itu bilang begini, kalau lu balik lu mati, jangan balik. Dan karena saya udah nggak bisa nafas, saya bilang, wah ini goblok. Saya bilang ke sopir taksinya, Bang, tolong bawa saya ke UGD terdekat, karena saya udah nggak bisa nafas Bang. Sopir taksinya, pas dia nengok ke belakang, dia teriak, Masya Allah, jadi baru dia tahu Anda bersimbah darah. Jadi saya anggap itu Tuhan butakan ya mata dia, sopir taksi ini, untuk Tuhan mungkin pinjem dia untuk bawa saya ke rumah sakit terdekat.
Tapi dia kan udah nggak bisa mau keluarin saya. Taksinya juga udah berjajan. Saya bilang tolong Mbak. Dan saya dibawa ke rumah sakit Riyadipat Tebet. Karena luka-luka saya terlalu dalam. Jadi pihak rumah sakit cuma jahit saja. Agar darah nggak keluar. Kemudian saya dilempar ke Cipto Mangunkusumo. Di Cipto itu di hari kedua saya game over. Itu yang dokter pastikan bahwa sebenarnya udah meninggal. Sudah game over. Sudah. Yang flat tadi, Iya. titit gitu. Jadi ada saudara-saudara saya juga yang datang ke situ, mereka ngelihat kan dari kaca. Pas mereka lihat itu udah nangis mereka. Karena mereka lihat itu udah flat. Tapi dokter, Tuhan pakai dokter Bang Andi ya. Untuk terus mereka fight pakai ini mesin pacu jantung. Nah sebelum saya putus nafas ini Bang Andi, saya tahu nih ini detik-detik saya terakhir, nafas saya terakhir. Saya mulai ngebayang muka anak saya, flashback nih kalau nanti dia nikah, kayaknya gua nggak ada di samping dia jadi walinya nih. Bayangan anak nih main kenceng. Akhirnya saya buat deal bargain sama Tuhan. Nafas saya udah mau putus, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi yang terakhir Tuhan, saya kasih hidup saya untuk Tuhan. Sesudah itu Jadi lewat. berapa lama Anda dalam kondisi dia anggap meninggal? Dalam tempo beberapa jam ke depan, 1-2 jam ke depan itu ada 3 kali Bang. Jadi setelah saya putus itu, dibantu sama dokter ya, mungkin dengan alat pacu itu dia bergerak naik lagi. Dia Terus naik flat lagi, lagi. dia naik lagi, terus dia flat lagi. Dibantu lagi 2 kali, dia turun lagi. Ada kurang lebih 3 kali Bang. 3 kali. Sudah lewat 3 kali, udah dokter nyatakan saya udah survive melewati masa kritis dan mujizat. Selamat. Dan akhirnya memberikan hidup untuk pelayanan. Saya berlutut di hadapan Tuhan, terus saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mengampuni, memberkati, saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, tapi ketika sudah mulai pelayanan terhadap Tuhan ya, sudah berubah. Nah, ini di sini katanya ada tantangan baru. Karena orang yang nusuk itu katanya ditangkap, tertangkap atau bagaimana, dan Anda dikasih kesempatan sebenarnya untuk balas dendam. Jadi ada 2 kali sih Tuhan uji saya, motivasi saya dalam pelayanan. Nah, pertama kali saya harus tampil di depan umum di acara KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, GBI Youth se-Jakarta. Nah, saya diundang sebagai narasumber kesaksian. Nah, temanya yang khotbah itu pendeta Andreas, kawan baik saya. Nah, temanya waktu itu lucu Bang Andi. Temanya adalah unconditional love. Kasih tanpa syarat. Besoknya saya mau tampil bersaksi tentang unconditional love. Malamnya tiba-tiba saya terima telepon. Saya terima telepon dari kawan-kawan pentolan-pentolan organisasi massa terbesar di Indonesia. Dia telepon organisasi massa yang katanya preman isinya itu. Dia telepon, bro ini yang tikam lu ada di sini. Di sini tempatnya. Nah sekarang terserah lu mau bikin apa. Waduh. Jadi sepanjang malam itu Bang Andi, saya mondar-mandir di kamar. Gelisah hati saya. Di satu sisi, ini bilang, balas dendam. Telepon teman-teman di sana, minta tolong sama mereka. Selesain. Tapi suara kecil itu bilang di hati saya, suara itu jelas sekali. Pembalasan bukan hak kamu. Itu adalah hakku. Dan pada waktu itu saya mondar-mandir di kamar 3-4 jam sampai akhirnya di jam 3 subuh saya berlutut di hadapan Tuhan, terus saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mengampuni, memberkati, ini namanya.
Saya tidak mau membalas dendam walaupun saya bisa lakukan itu. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sesudah saya bilang itu kayak ada beban yang berat diangkat dari bahu saya. Besoknya saya berdiri di kesaksian itu, saya bersaksi, saya ceritakan tentang kejadian ini. Dan pas saya bersaksi itu, hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan turun, dan lawatan Tuhan terjadi di acara itu. Luar biasa ya. Jadi itu ujian ya. Kalau gagal kembali ke masa lalu itu ya. Kembali ke masa lalu. Baik. Perubahan ini orang tua tahu ya. Bagaimana Tahu. komentarnya sekarang ibu Anda? Ibu saya tentunya merasa bersyukur ya. Dia jadi seperti dia melihat doanya dia puluhan tahun yang lalu ternyata baru terwujud 10 tahun ini kan, 12 tahun ini. Ya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat Bang Andi, tapi tidak juga terlalu cepat. Semua indah pada waktunya. So everybody happy lah. Everybody happy ya. Baik, nasihat Anda buat anak-anak muda terutama ya mungkin oleh karena keadaannya, Anda kan tidak berniat jahat atau menjadi penjahat tentu ya, tapi keadaan, situasi, kondisi yang membuat seseorang bisa aja kemudian terjerumus dalam kejahatan. Nah, kalau ada anak-anak muda di luar sana yang mungkin saat ini oleh karena keadaan kemudian harus menerima kenyataan hidupnya ada di kegelapan seperti itu. Apa nasihat yang Anda ingin sampaikan? Nasihat yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang masih bergumul, saya cuma ingin bilang ke mereka bahwa ada satu pribadi yang mengasihi mereka tanpa syarat. Itu Tuhan. Jadi ketika mereka ngerasa lemah, ketika mereka ngerasa nggak berdaya, ingat aja ada satu pribadi itu yang mengasihi, mencintai mereka tanpa syarat. Jadi ketika kita ingat kebaikan Tuhan, ketika kita ingat cintanya Tuhan ke kita, maka itu akan membuat kita sering-sering untuk istilahnya istighfar. Terima kasih Bung Leon ya Bang sudah Andi. berbagi cerita tentang kehidupan tidak mudah tentu. Artinya banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin menghadapi situasi dan kondisi yang kurang lebih sama. Tadi juga Ustadz Mulyono juga ya bercerita bagaimana pengalaman hidupnya harus berada di tempat kegelapan gitu ya. Tapi oleh karena satu keadaan kemudian bisa bangkit dari kehidupan gelap dan sekarang justru menjadi sinar bagi banyak orang ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga pelayanan di waktu-waktu yang mendatang semakin banyak orang yang keluar dari kegelapan itu. Amin. Makasih. Ya, doa kami semua. Amin. Itu tadi cerita tentang Leon Ferdinand dari kehidupan gelap dan sekarang justru menjadi cahaya bagi banyak orang. Juga kita udah dengarkan tadi Ustadz Sri Mulyono yang biasa dipanggil Pak D. Jabrik ya, dari kondisi yang hidup di dalam kegelapan juga akhirnya menjadi terang bagi banyak orang. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua untuk melakukan hal yang sama jika Anda merasa Anda pernah melakukan hal buruk dalam hidup Anda. Tidak ada kata terlambat. Kalau tadi Anda mengikuti episode ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa melakukan kebaikan sesegera mungkin dengan cara yang juga mudah, yaitu klik benihbaik.com. Anda bisa mendapatkan cerita tentang penggalangan dana dari seorang Roni Kapojos yang juga dulu hidupnya dalam kegelapan, tapi sekarang dia melakukan pelayanan di Siak, Riau di pedalaman. Karena saat ini dia ingin membantu masyarakat di sana untuk hidup lebih baik, hidup lebih benar, dan membutuhkan dukungan kita semua. Karena ketika Pendeta Roni ke pedalaman Siak di Riau, dia melihat ada sebuah tempat pelayanan untuk beribadah yang
sudah reot dan tidak layak lagi, sehingga dia ke sana memperbaiki dan mengajak serta jemaat yang selama ini harus menempuh 2 jam jalan kaki untuk sampai ke tempat ibadah. Kalau Anda terketuk hatinya, Anda bisa membantu pelayanan Ronika Pojos ini dengan berdonasi untuk membangun tempat ibadah yang layak dan tentu saja untuk membuat suasana lebih nyaman dalam pelayanannya. Semoga hati Anda terketuk. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.